Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cadarisha Afika. Saya sekarang sedang bersama Ibu Meisa Fitri selaku wirausaha usaha mikro ya. Langsung saja ya, boleh perkenalan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Fitri. Alamatnya Kembaran Kulon, RT 3 RW 2. Ya, oke, lanjut ya. Boleh dijelaskan usaha yang sedang dijalani saat ini itu apa saja? Usaha yang sedang saya jalani saat ini diantaranya usaha perkuean ya, terus jajan pasar, terus cireng, terus bolu-boluan gitu. Ya, untuk namanya sendiri ada punya merek sendiri nggak? Namanya Mama Mirza Kitchen. Itu dari kapan mulai usahanya? Dari tahun 2019 akhir. Ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jelaskan bagaimana cara atau strategi usaha mikro tersebut dalam pengembangan usahanya. Dalam cara pengembangan usaha Ibu ya, dari 2019 sampai sekarang itu gimana untuk bisa sampai di titik sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, jelaskan bagaimana cara pengembangan usaha yang sudah dijalankan selama 2019 sampai sekarang itu seperti apa hingga usahanya itu masih tetap berkembang seperti itu. Boleh dijelaskan? Ya, yang penting konsisten, terus semangat. Ya, walaupun yang namanya jualan kan ada naik turunnya, tapi harus tetap semangat. Terus? Ya, jalani aja. Bagaimana Anda merencanakan strategi bisnis tersebut? Strategi awalnya bisa berjualan itu seperti apa? Terus untuk pemasaran dan sebagainya itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Untuk awalnya saya berjualannya lewat online saja ya, lewat WA, Facebook, IG dan sebagainya. Terus dan dari situ mulai ada pesanan-pesanan dan walaupun sedikit-sedikit lama-lama kan berkembang gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, apa saja langkah-langkah Ibu dalam mengatur usahanya? Kan ini Ibu kan masih usaha mikro ya, dari produksi, pemasaran dan untuk pemasaran dan sebagainya itu kan masih dilakukan sendiri. Itu gimana caranya untuk melakukan semuanya sendiri itu seperti apa? Ya, dari pertama ya saya kan posting dulu di WA, habis itu setelah ada pesanan masuk saya melakukan produksi, setelah produksi pengemasan, habis itu kita COD-an gitu. Ya, intinya harus bisa memanage waktu aja sih. Untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan usaha mikro ya, itu gimana Bu? Dari modal awal kita kan jualan, terus kalau ada yang beli otomatis itu kita langsung buat beli bahan lagi biar nggak cepet habis. Kalau untuk sisanya baru kita gunakan gitu, terus menerus seperti itu. Apa saja mekanisme yang Anda gunakan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan? Misal kayak Ibu dapat pesanan yang mungkin nggak sesuai dengan yang biasa kita kerjakan sendiri, terus misal tidak sesuai kapasitas, itu bagaimana dalam pertanggungjawabannya? Ya, kita bisa mencari ya teman atau pemilik UMKM yang lain biar bisa membantu kita dalam produksi. Caranya seperti apa? Caranya misalkan kita bagi kerjaan aja gitu. Misalkan ada berapa pesanan masuk ke saya, misalkan beberapa kue gitu ya. Terus aku bisanya mengerjakan 2 kue, sedangkan pesanannya itu 3 macam kue. Yang satu macam kita serahkan ke pelaku UMKM yang lain biar sama-sama berkembang gitu. Ya, intinya menjalin kerjasama gitu. Ya, kita jalin kerjasama. Biasanya sih ya gitu. Lanjut ya. Untuk kekuatannya sendiri, usaha Ibu bisa berkembang sampai sekarang itu apa sih? Untuk kekuatannya ya yang penting semangat, tetap semangat aja. Terus apa lagi? Konsisten dan tetap mempertahankan kualitas gitu. Lalu untuk kelemahan yang sering dihadapi dalam produksi ataupun pemasaran dan sebagainya itu apa Bu? Kelemahannya sih paling kalau kalau jualan sepi gitu ya, kadang kan jadi drop kitanya, tapi ya harus tetap bangkit terus biar enggak. Untuk kayak modal gitu kadang suka berpengaruh nggak? Kalau modal berpengaruh kalau pas penjualan sepi
rugi, otomatis modal kan berkurang karena tidak terjual gitu. Selanjutnya dari bisnis ini peluang yang sudah ibu pernah ambil itu apa aja? Kayak misal produksi ibu terus produknya itu bisa dititipkan ke toko selera ataupun toko Queen seperti itu, apa yang pernah ibu? Produk yang pernah saya titipkan di toko itu seperti singkong Thailand. Terus Udah itu aja sih. eh, Ada di 2 toko. toko mana aja? Toko Titik Temani dan Queen. Ya, terus peluang lainnya apa Bu? Biar dengan usaha ini itu biar berkembang terus-terusan itu ibu udah pernah mencari peluang apa saja gitu loh? Ya, ditawarkan ke reseller-reseller, terus dititipkan ke toko snack yang di pinggir jalan itu. Gitu. Lalu ada nggak sih ancaman dalam usaha yang sedang ibu jalani sendiri? Ancamannya itu kan persaingan ketat ya, tapi ya namanya juga berdagang ya pasti ada persaingan, tapi kita tetap percaya aja rezeki itu udah ada yang mengatur. Itu aja. Terus selanjutnya ya, teknologi yang sedang digunakan oleh usaha ibu itu dari mulai produksi, pemasaran, keuangan hingga customer service itu apa aja Bu? Untuk produksi kita memakai mixer, oven kompor, dan peralatan dapur lainnya. Terus kalau untuk pemasaran kita bisa lewat Facebook, IG, dan juga WA. Lalu untuk keuangan, Untuk keuangannya kita bisa bayar lewat transfer, QRIS, atau Dana juga bisa. customer service-nya seperti apa? Lewat WA online atau seperti apa? Ya, kita customer service-nya lewat WA online aja. Oke, dari teknologi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu, dari mulai produksi hingga ke pemasaran itu gunanya untuk apa aja sih? Mulai dari teknologi produksi itu berguna untuk apa, dan untuk kayak pemasarannya itu digunakan untuk seperti apa gitu? Mau dijelaskan? Kayak misal produksi mixer itu kan untuk pembuatan kue. Untuk mixer itu buat pembuatan kue, oven buat oven, terus kalau itu kompornya kan buat wajan dan lain-lain sebagainya kan digunakan untuk proses pembuatan. Terus untuk pemasaran itu kan lewat kayak IG, Facebook, WA dan sebagainya ya, itu kan berguna untuk lebih luas jangkauan pemasarannya seperti itu ya Bu ya Bu. Dan untuk produksi itu kan menggunakan mixer dan sebagainya itu untuk mempercepat kinerja kan ya Bu ya. Lalu untuk customer service tadi juga sudah dijelaskan itu masih lewat kayak chat atau WA pribadi ya, chat pribadi gitu ya Bu ya. Mungkin hanya seperti itu ya yang oke Ibu Mei, terima kasih atas wawancara kali ini. Ya, terima kasih juga untuk waktunya yang sudah mau diwawancarai ya. Selamat malam.